Santai bersantai menjadi satu, itulah waktu santuy. Santuin aja cuy. Hai semuanya, selamat datang kembali di podcast Waktu Santuy. Nah, another day, another episode of hashtag ngobrol bareng teman. Nah, di hashtag ngobrol bareng teman kali ini kita nggak sendiri ya, nggak berdua ya. Kita ada ganteng nih di sini. Bener banget. Jadi kita di sini kedatangan salah satu teman kita juga, teman kampus, dan mereka juga aktif di perpodcastan ya. Waduh. Penasaran kan siapa? Langsung aja kenalan ya mungkin ya. Boleh, silahkan dikenalkan. Halo, kenalin gue Odi. Halo, kenalin gue Cepi. Kita berdua adalah salah satu mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi swasta di Bandung. Oke, berarti mahasiswa ya kalian ya. Tingkat akhir. Tingkat akhir, seangkatan berarti kita nih ya. Seangkatan. Satu kampus. Satu kampus. Iya dong, satu kampus. Nah, kalau boleh tahu kalian nih aktif di perpodcastan juga kan? Sebut ya. boleh dikasih tahu nggak podcast apa namanya? Jadi kita juga sama kayak kalian. Kita punya podcast namanya Podcast Obrolan Jomblo. Podcast obrolan jomblo atau singkatnya POJ. Berarti udah tahu ya nih dari podcastnya aja jomblo gitu. Nah, ini udah berdua nih jomblo. Nah, makanya nanti kita mau nanya juga apakah mereka Sejarahnya jomblo. gimana? Nah, boleh nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Nah, tapi kayak kalau untuk episode hashtag ngobrol bareng teman kali ini kita bakal ngomongin hal yang random aja sih. Kayak misalkan misalkan kemarin bertema nih, ada tema-temanya. Iya. Kalau sekarang lebih pengen ngobrol sharing random gitu ya. Karena jujur kita awal-awal bikin podcast juga salah satunya karena mereka ya. Iya, karena mereka, ayo dong bikin dong katanya gitu. Kita terdorong jadinya kan. Terdorong gitu ya. Iya. Odi dan Cepi. Iya, jadi kita berterima kasih juga sama mereka berdua ya. Nah, kalau boleh tahu sih POJ ini udah berapa lama sih? Dari bulan Agustus 2019. 2019. 2020 salah. Lama juga ya. Itu aja udah berarti. Berarti selama quarantine kemarin ya? Iya, selama pandemi kemarin Bang. Boleh diceritain nggak emang kenapa awal lu bikin si POJ ini? Jadi kita kan liburan kuliah tuh 3 bulan kan. Nah posisinya gue lagi di Depok di rumah kakak. Oh, di Depok. Iya. Lu tau lah kalau misalnya kita di rumah kayak gak ada kerjaan gitu kan. Iya. Nah akhirnya gue kayak ngapain ya biar ada kerjaan gitu, nggak cuma tidur makan. Kayak gue bikin podcast. Itu awalnya iseng-iseng gue nggak apa-apa. Cuman gue lihat dari itu kan kayak nyari gimana ya cara. Karena gue dari HP doang, gue rekam. Ya udah, akhirnya gue bikin podcast Awalnya sendiri, lu doang. Awalnya sendiri. Nah terus si Cepi ini? Di episode keempat pas gue udah balik Bandung. Nah gue cari partner nih. Itulah Cepi teman main. Iya. Awalnya cuma sebagai Tamu. ya tamu doang. Bukan kayak kalian, karena langsung berdua kan. Iya. Gue narasumber dulu gitu. Oh jadi dari narasumber langsung dibikin jadi berdua gitu. Partner. Partner. Oh, Benar. oke. Mungkin chemistry-nya dapat dari Bisa situ dapat, ya. oke. Iya. Nah, berarti kalau misalnya dibilang corona ini membawa berkah juga ya? Oh, iya, buat kalian. Nah, maksudnya buat kalian personal gitu ya? Iya, Benar. jadi kayak ada kegiatan tambahan gitu kan. Nah, benar. Tapi lu ngejalaninnya seru ya sampai sejauh ini bikin podcast? Seru. Seru banget ya? Boleh dong ceritain serunya apa? Karena kan jujur kalau bersama Nari di waktu satu ini masih berjalan kurang lebih sebulan. Belum ada sebulan. Jadi kayak gue butuh banget kayak apa ya kesan dari kalian berdua sama podcastan ini tuh gimana sih? Jadi dulu tuh sebenarnya gue tuh pernah main salah satu aplikasi. Jadi kayak aplikasi radio juga. Oh. Cuma live streaming gitu. Sebut dia nyebut apa? Gak apa-apa emang. Nggak apa-apa. Buat gitu. Oh. Tapi aplikasinya udah Nggak ada lah ya. Nah dari sana ada kayak fitur cash gitu loh, Zah. Jadi kayak ada fitur cash. Dan di situ gue sering kayak ngobrol-ngobrol sendiri aja, belum podcast namanya, tapi udah obrolan jomblo. Oh, namanya gitu. Terus ada yang kayak, jadi di situ kan ada banyak listener tuh, kayak ngasih masukan lah. Oh, ke dia, gitu. Gimana kalau bikin di Anchor katanya. Nah di situ gue baru tahu tuh Anchor. Nah itu juga kita juga tahu dari dia ya. Betul, cari tahu kan, cari tahu lihat di YouTube gimana. Oh podcast nih bisa free lagi kan, apalagi kita mahasiswa kan jadinya free kan. Nah ya udah, akhirnya dari sana gue bikin, terus gue share ke sana dulu ke si aplikasi itu, biar nyari itu dulu kan, nyari apa pendengar lah dulu. Di situ lah. Oke, nah terus obrolan jomblo namanya. Itu apa tuh? Ada filosofinya nggak sih sebenarnya? Iya, kenapa gitu obrolan jomblo ya? Kenapa obrolan Tekken atau obrolan apa gitu? Obrolan Iya. dan Cepi kan enggak. Kenapa jomblo? Jadi gue bikin kan posisinya sendiri tuh kan, Oh, kamar. oke.
Gue tuh kayak mikir sebenarnya banyak yang salah artiin kayak jomblo tuh berarti si podcasternya jomblo nih atau tentang cinta-cintaan nih. Tapi sebenarnya nggak gitu. Jadi gue bikin obrolan jomblo tuh dikatakan ada tagline-nya kan. Jadi kalau podcast obrolan jomblo itu tagline-nya obrolin tentang apa aja tanpa ada yang ngatur kayak doi yang pernah ngatur hidup lo gitu. Panjang ya. Jadi kayak istilahnya gitu. Jadi jomblonya itu tuh topiknya itu random, nggak ada yang ngatur lah. Kayak kita kan punya pacar tuh kan diatur-atur kan. Kan punya pacar kan? Iya. Enggak. Oh iya sih. Maksud gua jangan refleksi ya. Enggak ada. Iya gitu. Jadi emang biar bebas aja berekspresi Bebas aja, gitu ya. Random. Berarti bukan karena kalian jomblo kan? Enggak. Sebenarnya Ya, mau dikasih tahu nih. Kenapa sih? Emang kenapa jomblo nggak BTW? sekarang jomblo tetap. Cepi lagi nempel tulis. Mantap. Maksud gue ceweknya. Ceweknya lagi nonton. Jadi jomblo, iya malah. Gimana? Bilang jomblo tadi diputusin langsung. Sekarang dia. Oke, berarti filosofinya bukan karena kalian jomblo ya, tapi emang karena biar bebas berekspresi. Bebas berekspresi. Oke. Dan tidak ada yang mengatur ya. Biar nggak ada yang ngatur benar-benar. Nah terus kalau gue tahu aslinya lu asli mana nih? Asli Riau. Asli Riau, berarti di sini rantau ya? Rantau gue. Rantau. Kalau Cepi Gue asli Bandung. asli Bandung, berarti apa ya sedikit banyaknya lu belajar ke Cepi juga ya? Iya, Bandung benar, ini gimana? benar. Sekarang keluar dari Bandung ya. Bener-bener. Terus berarti sekarang udah berapa tahun di Bandung? 3 ya? 3 tahun. 3 ke 4 ya? 3 3 ke 4 tahun. Gimana nih di Bandung menurut lo? Karena kita juga orang rantau nih. Kita sedikit banyak ngomongin merantau. Jadi personal lagi. apa? Gimana perbedaannya tuh dari Iya. segi apapun ya? Dari apapun menurut lo? Kalau menurut gue ya banyak sih, mungkin dari tutur katanya kayak lebih lembut-lembut di sini ya mungkin. Terus makanannya, udaranya kan dia panas. Bener, jauh banget beda ya. Beda banget. Apa lu mau Enggak, ngomong enggak. yang parah nih? Ah, Gila, tapi PS Bandung tuh buat lu menyegarkan ya. Iya. Cewek-ceweknya, orang-orangnya. Salah satunya. Bisa jadi. Ya, kenapa gua sakutin juga nanya-nanya ke asal daerah karena mungkin nggak gampang ya buat lo sebagai orang rantau di sini gitu untuk berekspresi di sini, berkarya di sini tuh nggak gampang kan ya. Sulit sih. Apalagi kayak lu butuh orang-orang sekitar juga buat membantuin lu entah itu entah jadi kayak narasumber gitu kan ya. Lu juga struggle ke situ kan ya pastinya. Iya. Dan gue juga mau nanya kan lu tadi awalnya sendiri bikin podcast di obrolan jomblo. Nah, sekarang udah sama Cepi nih, yang pasti kan ada Chemistry. mungkin ada chemistry ataupun ada apa ya namanya? Diskom lah atau gesek beda berpendapat gitu. Pernah selek gak sih kalian? Kita pernah selek juga. Dari mana jelasin nggak jelas Gitu. udah kenapa? Awalnya kenapa selek? Mungkin dari segi konsep, dari konsep, terus kayak mau gimana ini narasumbernya siapa gitu, sering konflik-konflik gitu. Oke, tapi nggak sampai kayak gimana kan? Enggak. Ya berarti aman lah. Iya, takutnya nanti mereka berdua pisah jadi bikin satu-satu podcast. Obrolan satu aja. Bagi Sekarang kan emang kebanyakan orang-orang bikin tim buat emang buat tujuan awalnya buat pisah gitu. Iya, jadi kan banyak kayak gitu. Kita bikin apa santai nanti pokoknya mantan kita juga sendiri kan nanti. YouTube Hamzah gitu. Parah. Lagi musim kayak gitu. Nyindir gitu ya. Apa yang kesini ya? Sengaja sih. Dan tapi kalau menurut lo suka dukanya sebagai seorang podcaster tuh apa sih? Suka dukanya dari segi apapun nih, misalnya kayak lebih ke pendengarnya sih. Kayak misalnya lu harus mau nggak mau harus ngikutin apa mau pendengar gitu. Nantinya ke depannya gitu. Lu kayak bisa diatur dong berarti sering. Iya. Sama pendengar. Bukan jomblo lagi kan. Cek kan dong ini. Bukan diatur sih, lebih kayak ya kita harus memahami juga. Iya, Intinya si listener tuh Maunya kayak gimana? putri pangerannya lah atau apa gitu kan. Yang harus kita dengar. Ya, kalau dari dulu sih cek gimana? Sama aja. Emang season 1 kan emang konsepnya di Odi kan. Oh iya. Ngikut aja dulu konsep season 1 gitu. Kita barang-barangnya di season 2 konsepnya gitu. Oh, dari season 1 ya sekarang. Berarti gua ke season 2. Nah ini season 2 kita. Caranya apa season 2? Nah, boleh dikasih tau kan di season 2 tuh kalian bakal ngapain Iya, sih? sedikit lah. Sedikit aja ya. Jadi Banyak kalau di jadi kalau di season Kalau banyak sudah spoiler dong. Karena akan ngedengerin. Udah kita tahu duluan. di belakang layar. Iya, gimana? Jadi kalau season 1-nya itu kan lebih ke
belum ke konsep banget kalau menurut gue ya. Jadi kayak masih meraba-raba lah ini obrolan jomblo mau kemana. Nah di season kedua ini gue dapat masukan karena gue udah punya partner Cepi nih. Dia ada masukan sedikit banyak lah, nggak sedikit lah, sedikit banyaknya lah ya. Banyaknya lah gitu ya, konsepnya kayak ya kayak kalian nih kita bakal undang narasumber tapi yang memiliki pengaruh lah kayak influencer gitu, usahain. Dan kita juga di season 2 bakal ada collab bareng podcast, tapi bukan apa ya? Bukan apa. Intinya lo ada bakal kerja sama dengan podcast lain, tapi bukan di luar Bandung, di Bandung aja. Oke. Kita cari yang teman-teman dekat dulu. Oke, berarti lu sistemnya bakal berkolaborasi dengan beberapa podcast yang lain ya? Ya, karena menurut saya itu format karena menurut gue podcast yang mau dibawa ke season 2 ini teman-teman gue yang gue berkarya di base yang bakal harus kita bantu up. Bener. Tapi ini bener loh yang gue rasain juga ketika juga belum up sih sebenarnya. Sama-sama gitu kita bantu bantu. Bener. Tapi jujur ya, ketika gue bikin podcast juga, salah satunya adalah membantu mereka untuk bisa speak up lebih lagi. Kayak jadi wadah buat mereka juga ya kan, mengapresiasi karya-karya mereka. Gitu. Seenggaknya walaupun kita nggak banyak dan besar, tapi ada lah ada yang manfaat gitu. Kita bisa tukar pikiran sama narasumber yang sebelumnya kita nggak tahu dia kayak gimana, kan jadi bisa di sini tuh bisa mewadahi lah istilahnya. Dan kalian baru akan melakukan itu di season 2 berarti ya? Di season 2. Berarti sekarang lagi proses mencari konsep sebaik-baiknya, mantap pokoknya ya. Oke, kalau dia tuh sukanya apa sukanya? Maksudnya ini kan suka dan duka nih. Sukanya apa? Makanan atau apa? Kalau sukanya lu bikin podcast nih, gimana? Sukanya gue bisa ya itu mendengarkan curhat-curhatan orang. Jadi nanti kalau di Objom itu ada listener yang berani gitu. Kayak pengen ngangkat cerita ini dong dari kisah cinta gue gitu. Bener. Jadi gue lebih kayak ya bermanfaat lah, senang aja gitu. Iya. Kasih masukan gitu. Jadi menjadi wadah buat siapapun orang gitu ya, nggak peduli. Tapi selama ini lo buat podcast dari bulan Agustus, ada nggak sih kayak listener tuh yang DM aneh-aneh nih? Kak bikin ini tuh ada nggak yang aneh-aneh? Yang aneh-aneh misalnya kak bikin yang macem-macem kayak gitu loh? Nggak ada lah ya. Ada. Bikin apa itu? Coba cek dulu nih coba. Yang buat film short movie kayak gitu. Ada yang nyuruh. Yang maksudnya out of the box gitu ya. Ada juga sih yang kayak nyuruh kayak kak kenapa sih nggak mau coba bikin konten yang berbau-bau itu? 17 ya gitu. Kan dia cepet up katanya gitu. Tapi itu emang banyak loh. Tapi emang kita juga punya rencana buat bikin gitu. Kayak jadi gue ngundang orang yang kayak pergi. Kayaknya orangnya lagi jadi kameramen nih. Udah expert Ada di belakang lagi. Kita bisa langsung lihat. Udah expert banget kayaknya di bidang ini. Tapi ya kalau misalkan kita orientasinya ke clickbait atau misalkan ke viewers banyak tuh mungkin hal kayak gitu jadi ini ya bisa jadi ide bagus juga gitu nggak sih? Iya. Sebenarnya itu hak orang masing-masing. Asal dia tahu tempatnya aja sih menurut gua kayak mungkin kalau dia ngepost di YouTube lebih dibuat ada aturan kan, misalnya kan ada regulasi ya. Iya, karena kan kalau di tempat-tempat kayak gini orang lebih bebas berekspresi aja gitu. Mereka lebih kayak nggak ada batasan untuk ngapain. Jadi mereka merasa bahwa ya udah gue mau ngomongin hal yang cuman kan itu jadi kayak rekam jejak sih. Iya benar. Itu sih harus diingat buat itu semua. Makanya sekarang kita mikir nggak masalah tuh besok udah tua kita video dulu nih ya malu ya kan. Dulu nih kita bahas ini ya lagi bahas masa mudanya gitu. Gue kaki gue. Kayak ya, anaknya ritme ya. Tempo banget. Oke, tapi selain jadi mahasiswa dan berpodcast ya kayak gini lo ngapain lagi sehari-hari? Apakah lo juga ada freelance lain atau enggak? Atau fokus ke podcast? Gue kayak bikin konten aja sih. Bikin konten ya? Lagi coba bikin konten sama Cepi juga. Mungkin kita bakal collab lagi nih ke depannya. Penasaran. Iya dulu ya. Sedikit ngasih tahu dulu gitu. Nanti banyaknya pantengin terus lah. Santuy pokoknya. Iya, berarti bukan cuma podcast ya, ada movie sempat ada mau web series juga. Web series. Cerpen juga ada. Cerpen ada, wow, multi. Lu berdua doang itu ngerjain itu. Ada. Jadi kita udah bikin
kayak tim POJ juga. Jadi kan aturannya sebenarnya kan namanya podcast obrolan jomblo nih Instagramnya. Gue ganti jadi POJ biar kayak nggak ke podcast aja gitu. Jadi si podcast obrolan jomblo ini ngebentuk lagi tim itu namanya POJ, singkatan dari. Oh, jadi kan punya timnya juga ya? Iya. Oke, teman-teman kampus juga. Teman-teman kampus juga. Ya, soalnya gue juga ngerasa kalau berdua ngurusin itu semua kayak website kan kayak gitu kan ribet juga. Ini aja udah Teteh kan? enggak sih. Ini aja udah alhamdulillah. Ini aja udah bikin perpecahan gitu. Apalagi tambah lagi ya kan? Tapi persiapan mereka keren sih ya. Thank you deh. Sampai ada Nanti ya. Nanti bikin Itu ada. penasaran terus ya orang-orang. Gue pengen nanya dong. Jadi si waktu santuy ini bakal ke YouTube juga ya? Iya, jadi kita tuh awalnya cuma podcast audio doang. Audio doang. Cuman pas kemarin tuh episode ke-6 kita cobain lah pakai visual. Jadi ini visual yang ke? Kedua. Kedua itu sama Kojin. Nanti juga kita bakal mampir di podcast kalian ya. Wih jelas. Jelas. Itu yang tadi udah dibilang. Mau ditekanin lagi. Gak apa, kita tuh mampir gitu untuk POJ guys. Dia mau dia ke POJ nanti. Ngomongin Gue pengen nanya nih. Gue potong apa ya? apa? Iya, coba kita pengen tahu nih gimana sih kalian ada tantangan gak sih kayak dari podcast ke YouTube gitu ke visual pasti ada tantangan gak sih? ya pasti beda lah. Jujur kayak gue ya sama Cepi mungkin agak grogi nih karena kita ngobrol tapi ada visualnya. Gimana sih cara menghilangkan nervous gitu? Anjay, formal banget. Kuncen gue mana ya? Kita ganti segmennya. Mungkin lebih ke prepare alat-alatnya. Beda kan kalau misalnya alat buat audio sama alat buat visual. Lebih banyak kita harus nyiapin kamera juga, Lighting juga kayak gitu. Kalau ke visual ya. Dan cara ngilangin nervous gue mah gimana ya? Ngobrol dulu ya aja. Kita sebelumnya briefing dulu. Prepare sumpah. Lu sekeren-kerennya kayak Nia Ramadhani kalau nggak prepare Iya, nggak akan jadi. Siapa tadi? Cadanya ya. Aduh, gue nggak gitu. Gue nggak gitu kan. Cadanya. Aduh, maaf Bang. Iya tapi gitu. Bedanya kalau misalkan gua out kamera gitu ya tanpa di podcast audio doang kita bisa sambil nangkring tiduran gitu kan ya. Jadi kayak Lebih bebas, lebih nyantai. Kalau sekarang lebih banyak prepare-nya aja gitu lo nyiapin lighting dulu. Prepare-nya tadinya cuma sejam doang, kalau audio ini cuma bisa 2 jam 3 Bisa jam. 3 jam, nyiapin tempatnya kayak gimana, masuk ke kamera kan itu kita harus siapin juga. Belum lagi kalau misalnya ada yang tragedi lagi di apa gitu. penasaran lagi. Pokoknya gitu lah. Apa yang lebih banyak persiapannya. Siapannya lebih lah. Gitu. Dan gue mau tanya, kalau season 1 itu kalian tentang apa sih di OJ? Awalnya itu gue tuh pengen konsepin awalnya itu kayak ya udah gue ngobrol aja gitu tentang keluh kesah gue tentang masalah tentang masalah kuliah, cintaan, jadi kayak gue pengennya bikin ngobrol jomblo tuh kayak ngobrol doang gitu. Jadi ini gue letakin nih HP misalnya gue rekam udah untuk didengerin untuk sharing gitu. Tapi malah ketika gue udah bikin nih episode 1, episode 2, malah ke cintaan. Iya. Jadi konsepnya bakal Iya. alurnya ke sana gitu, cinta. Emang kalau emang udah bikin podcast kali itu kayak pengennya apalagi nih besok Iya, ya, bener banget. besok Apalagi orang apalagi orang kita gitu ya. Kalau tentang cinta tuh cepet banget gitu. Klik Karena kan kita galau ya kan. Bener-bener. Contohnya Kayak contohnya apa? Kita sih iya. udah aja kan. jadi dong. Jadi kan cintanya udah Wah, itu pasti nih. Kita jadi Nah, kita nggak akan di sini bukan konten untuk unek-unek ya, Bukan buku. Iya. Fokus aja lah ya, positive vibes ya. Positif. Positive vibes. Gue gak bisa diem sumpah. Gak apa. Oke, jadi tapi lu selain podcast juga ada sebenarnya, lu juga main musik ya? Main musik, bener. Lu into musik, suka musik berarti ya? Suka. Ada kedepannya ada ngapain nih sama musik project kan? Belum ada kepikiran. Dia punya lagu. Yes. Jadi dulu tuh Mantap. pernah kepikiran gue kenapa ngerantau ke Bandung gitu. Karena gue Panjang nih kayak panjang. Enggak singkat itu tentang putusan gue tuh pengen bikin band gitu di Bandung karena ya siapa yang tahu sih Bandung kan banyak lahirnya di Musisi hebat. gitu. Betul. Tapi karena gue kenapa? kuliah Oh, kuliah. di jurusan apa? Komunikasi. Kita apa? Komunikasi. Komunikasi.
dia agak susah, tugas juga banyak kan, jadi agak beda gitu loh. Walaupun sebenarnya bisa aja sih ya nggak sih, cuman mungkin jalannya bukan ke sana dulu. Walaupun gue bikin lagu. Berarti lu masih memprioritaskan kuliah lah ya ketimbang. Iya, karena gue ingat pesan mama. Apa? 3M bukan? Pesan mamanya apa dong? Kasih tahu dong. Jangan, itu rahasia. Oh rahasia. Bilang aja lupa. Emang dia dipancing terus sama si Daniel. Berarti sempat kepikiran juga awalnya buat bikin band ya. Tapi ada tidak menutup kemungkinan dia besok-besok juga bikin. Sama lu kan? Jadi bilang-bilang rasa. Langsung gue nyanyi kan. Nanti lah itu musik nanti lah ya kita sama Hamzah ngobrol sama Odi. Oke. Dulu nggak bisa nyanyi. Bakal panjang dulu ya kok. Panjang ya. Oke. Terus ada tanya lagi nih? Udah gue itu aja lah kali ya. Lu kan mau nanya kita lagi nggak? Tapi ada kan? Gue pengen nanya nih. Nanya apa? Sejauh ini kok dia marah sih bang? Nanya Apa pengen tanya ini? Jadi gini, nanti sama Anda dari kalian udah episode berapa sih? Udah bertujuh. Episode 7 nih. Ada nggak sih kayak masukan-masukan dari pendengar-pendengar kalian yang nyakitin gitu? Gue yang nyakitin aja ya, yang senang-senang mah pasti udah biasa. Sebenarnya bukan penyakit. Yang kayak bikin kayak gampang Drop gitu. Sebenarnya gue mah kalau gue menanggapi itu sebenarnya bukan nyakitin sih, menurut gue itu lebih ke kritikan. Oke, berarti konsepnya lu mutar pikiran gitu. Iya, lebih kritik kayak mereka kasih suaranya kurang jelas nih kayak gini. Kok suaranya ada gangguan ini kayak gitu. Nah, buat gue itu menurut gue masukan buat gue gitu loh. Jadi oke, kayaknya harus dibenerin lagi nih suaranya kayak gitu. Kalau dari gue ya, karena dari Hamzah. Tapi sebenarnya tanpa ada masukan dari orang lain pun kita tuh Udah kerasa. dari podcast awal sampai sekarang tuh selalu ada, maksudnya ada selalu ada aja yang diperbaiki gitu. Iya. Kayak lu kalau coba lu dengar prolog itu, aduh audionya gimana banget Iya. kan. Iya. Sekarang kita udah better lah, maksudnya lebih baik lagi gitu. Jadi maksudnya lebih ke kita introspeksi sendiri aja apa yang kurang dari podcast kita awal sampai sekarang tuh gimana. Karena itu butuh proses. Makanya nggak gampang cuy. Gampang ya, Kayak gitu. Gampang nih kita hari di sini tuh nggak tahu di belakangnya kayak gimana. Kayak Kita ini kayak gitu nggak tahu kan ada pot pecah. Penasaran. Ya ini nggak gampang lah. Gampang lah. Walaupun kita cuma ngobrol-ngobrol gini doang kan, tapi ada effortnya. Kita juga nggak mau effort kita effortless, anjay gitu. jadi kedepannya tetap mau kayak ini dulu nih, podcast dulu. Aduh sekarang sih pengennya tetap podcast ini, fokus ke sini Untuk saat ini ya. Dan lagi juga maksudnya kita tuh kena waktunya pas gitu loh. Kita Pas. lagi udah nggak ada matkul, jadi kan kemarin habis puas. Skripsi. Iya, maksudnya skripsi doang gitu ya. Jangan ikutin dong, bisa gitu aja. Nanti abis ini gue panas. Udah skip banget. Yang tadi nggak kepikiran juga kepikiran lagi. Tapi ya maksudnya tadi kalau lupa gue mau apa? Ya jadi waktunya itu pas banget kita lagi udah nggak ada matkul, jadi bisa fokus ke sini gitu loh. Dan ini juga kayak buat gue bisa jadi portofolio buat gue pribadi. Iya, Bener banget. buat pengalaman gue juga, buat pembelajaran gue juga sih. Jadi sebenarnya kalau misalkan lo bekerja di bidang yang sama nih, yang lebih profesional lagi, lo ada basic lah gitu loh, lo bisa menyetorkan ini gitu. Ya nggak sih? Iya. Gitu. Bener banget. Bener kan juga gitu kan? Benar. Bener banget. Kalau masalah Cobaan mah nanti lah. nggak pendapat. Gue langsung mau ngomong ke mereka nih. Kamarnya udah, wah, coba pendapatnya gimana? Aduh, Aman. Enggak bisa. Biar kita keluh kesah, maksudnya kita Bisa lah. share ke yang mau bikin podcast nih. Apa aja sih kalau masalah dengan pendapatan gitu? ya Konten kreator. kembali lah cikis friendly nih bang. Iya sih, sebenarnya kita juga mungkin mau sharing juga nih Iya. buat kalian yang mungkin baru pengen bikin podcast. Nah itu dia, gue mau tanya itu buat pertanyaan terakhir sebenarnya. Oh ya udah, Tapi kita kalau tak dulu. langsung aja coba Langsung aja, buat jelasin. mereka nih yang pengen juga berkarya sebagai podcaster. Jadi cek dulu coba. Tapi banyak diem aja kalau dari tadi. Kalau dari gue pribadi yang pengen buat podcast, Oke. yang pertama pede dulu deh. Yang itu jelas pede, terus harus punya konsep. Kalau misalnya dia nggak punya konsep, ya bakal kayak mud-mudan. Terus udah gitu doang. Iya, ini yang konsep harus penting ya. Iya, konsep harus penting. paling penting. Yes. Lalu udah gitu. Gue mau nambahin dikit aja sih. Kayak kalau misalnya kalian mau bikin konten, misalnya kayak podcast itu kecil nggak sih soalnya enggak. Jadi kalian tuh jangan pikirin itunya dulu gitu. Cuannya dulu karena kerasa juga sama gue gitu. Dan teman-teman gue yang kita sharing-sharing ini kan. Jadi kayak ketika lu udah mikirnya ke sana,
bakal males. Iya benar. Gitu. Karena kalau dari awal tujuannya udah ke uang, Jadi udah males. susah gitu, susah. Lo akan gak cepet puas gitu ya. Bener-bener. Apalagi kita kan mainnya masih di itu ya. Ingat apa sih sebutnya? Oh, apa. Anchor kan. Iya. Itu masih di Amerika. Pusatnya jadi belum belum ke Indo ya. belum ke Indo. Butuh dukungan dari kalian Bener. untuk waktu santai, bantu ya. Di mana? Traktir. Di traktir. Traktir ID. Traktir ID ada tuh. Nanti pokoknya sesi kalian promosi nanti ya. Enggak, kita promosikan dia. Ya, tapi bener banget, setuju banget. Konsep itu penting, Iya. harus matang karena dari awal tuh yang itu istilah branding lah ya. Iya, Lebih kayak branding. lo harus nunjukin apa sih yang lo bikin Bikin gitu lo. loh. Karena dari situ orang bisa terngiang-ngiang juga sama konten lo. Kedua, jangan money oriented dulu Oke, gitu. Karena itu juga jadi kayak penghambat lo buat berkarya pada akhirnya gitu, kayak lo jadi malah uang terus, kalau nggak ada uangnya malah nggak pengen karya gitu kan. Jadi penting banget juga nih buat sobat santuy ya. Kalau misalnya dari lu Dip, Apa? iya maksudnya buat yang pengen bikin podcast gitu. Kalau dari gua mah selagi lu pengen berkarya ya berkaryalah gitu loh, nggak usah nungguin besok nggak usah. Nah, benar. Langsung sikat Nah, aja. jadi yang Selagi paling itu penting itu bermanfaat untuk orang iya. lain. mulai sekarang Iya. udah mulai gitu. Karena kalau planning nggak dikerjain tuh Percuma. Iya. Bener nggak sih? Jadi langsung limpahkan gitu ya. Bener langsung. Karya kalian tuangkan. Bener. Dan ya kalau butuh partner, cari partner yang sesuai, yang chemistry bisa dapat gitu. Contohnya kita. Iya. Kalau Hamzah, dia cuma dia nggak bisa. Belum berubah. Ya gue nyimpulin aja. Ya gue udah capek dulu. Kalau berdua mulai aja dulu. Oke, jadi sobat cantik yang mau dengerin podcast obrolan jomblo boleh dikasih tahu sosial medianya, Spotify-nya boleh dikasih tahu. Coba sosial media pribadi juga. Nggak apa-apa. Untuk sosial media Instagramnya itu di POJ.id dan Spotify-nya podcast obrolan jomblo. Podcast obrolan juga itu available di semua platform podcast ya. Iya, Iya. ada di Anchor, ada di podcast. Atau podcast sama Spotify. Kalau Instagram pribadinya? Cep Andika. Ini seneng nih gue bagian. Bro, Bisa di follow ya. Odi 10 ya. Odi 10. Oke, boleh ya teman-teman sobat santuy semua untuk follow sosial media Instagram. Gitu buat barangkali pengen kenal lebih pribadi lagi sama mereka berdua, boleh juga follow Instagram pribadinya. Oke, kita udah sharing banyak seputar awal mula kalian terjun di podcastan-nya. Sebenarnya kita juga bukan yang expert banget di podcast gitu ngomongin kayak gini, cuma seenggaknya kita udah sharing-sharing Iya, bener banget. ya kan? Kita belum sekeren dari Kobusye, tapi seenggaknya kita bisa sharing-sharing gitu. Ambil positifnya, buang yang jeleknya. Yes, benar banget. Anjir keren banget sih. Gue suka banget. Kalau nggak ada yang positifnya, nggak usah Kayaknya ada positifnya deh. Oke. Gitu ya. Gitu ya. Oke, ya sobat cantik, kita udah banyak banget ngobrol sama podcast obrolan jomblo dan nanti ditunggu ya collab selanjutnya dari POJ sama Waktu Santuy. Waktu santuy ditunggu. Thank you banget Cepi, thank you banget Rodi, thank you untuk obrolan jomblo. Sukses buat waktu santuy. Oke, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.